Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Mawardi dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 dengan NIM 191111011309. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari UAS daripada mata kuliah tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Muhammad Fatur Rahman Hakim MSS atau Bapak Muhammad Fatur Rahman Hakim M Trust. Jadi langsung saja mengenai pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa dalam kewajiban belajar mengajar didahului dengan harus membaca, seperti yang dikatakan dalam sebuah Al-Quran, dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal Astagfirullahaladzim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi di dalam di dalam ayat ini menjelaskan bahwa wahyu pertama yang ada di dalam surat ini adalah Iqra. Artinya seperti yang dikatakan dalam ilmu usul fikih bahwasanya segala bentuk perintah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah salah satu kewajiban. Nah, seperti yang dijelaskan dalam surat ini bahwa wahyu pertama yang ada di dalam surat ini yaitu Iqra atau bacalah. Nah, bentuk daripada bacalah ini adalah sebuah bentuk perintah. Artinya belajar membaca ini adalah salah satu kewajiban kita, karena di dalam Al-Quran dan ilmu usul fikih mengatakan bahwasanya segala bentuk perintah itu adalah salah satu kewajiban kita. Nah, di sini karena membaca, dengan membacalah juga kita menjadi membaca sangat menjadi penting dan wajib, karena dengan begitu manusia atau kita dapat mengetahui hal-hal baru yang belum pernah kita ketahui dan memudahkannya dalam menjalani kehidupannya. Ketika kita tidak membaca terlebih dahulu, kita tidak mengetahui isi daripada apa yang belum kita ketahui. Nah, dengan membacalah itu memungkinkan dan memudahkan kita mengetahui hal-hal yang ingin kita ketahui. Baik, kemudian soal yang kedua yaitu sebutkan dua kandungan dari perintah membaca dalam ayat yang pertama diturunkan. Jadi kandungan yang pertama yaitu bagaimana memerintahkan kepada manusia bahwasanya di dalam setiap kegiatan sebaiknya kita sertakan dengan menyebut atau menyertakan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara inilah keimanan seseorang atau keimanan kita akan meningkat, karena segala aktivitas yang kita lakukan itu murni karena Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang sudah kita anggap itu ibadah, atau kita menganggap bahwasanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, namun tidak mendapatkan ridho karena tidak disertai dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana caranya agar segala sesuatu yang kita lakukan itu kita sertakan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kandungan yang kedua yaitu dengan membaca, atau membaca merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia. Di dalam ayat ini kan menjelaskan bahwa tidak ada perintah atau yang mengharuskan atau khusus membaca tulisan maupun buku. Karena membaca di sini yang dimaksud adalah membaca yang skala besar. Artinya di sini menjelaskan bahwa bagaimana kita mampu membaca keadaan sosial dan
lingkungan sekitar kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita dapat melatih diri, meningkatkan kepekaan, rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Jadi soal yang ketiga yaitu 'allamal insana ma lam ya'lam. Jelaskan maksud ayat itu itu apa dalam perspektif nilai-nilai pendidikan. Jadi maksud daripada atau perspektif nilai pendidikan terkait dengan 'allamal insana ma lam ya'lam, itu bagaimana di dalam itu dijelaskan bahwa bagaimana perintah kepada kita untuk mencari ilmu. Ilmu yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan ilmu yang terdapat di dalam alam. Kemudian yaitu perintah untuk mengenal asal usul diciptakannya manusia. Lalu yaitu perintah untuk manusia mencatat ilmu menggunakan pena dari berbagai cabang ilmu dan dapat berbagi ilmu pengetahuan baru kepada orang lain. Juga dengan Allah menjadikan manusia ke dunia dalam keadaan yang tidak mengetahui apa-apa, dan secara perlahan kita mampu mempelajarinya melalui kemampuan melihat dan mendengar. Kemudian soal yang keempat yaitu apakah membaca dan menulis termasuk budaya manusia atau kemauan sejak dari lahir. Nah, jadi ketika ditanya apakah budaya membaca dan menulis itu termasuk budaya, membaca dan menulis itu termasuk budaya atau kemauan. Jadi sebenarnya ini bisa dikatakan sebuah budaya. Namun kita dahulukan atau terlebih dahulu mengetahui bahwasanya membaca dan menulis itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendahulukan dulu adalah bukan dari kemauan tapi budaya dari ini perintah. Kita tahu dulu bahwa budaya menulis dan membaca itu adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan sebelumnya dari pertanyaan nomor 1. Jadi bisa dikatakan budaya dan keharusan karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Gimana ya? Intinya membaca dan menulis itu salah satu kewajiban. Setelah kita mengetahui ini salah satu kewajiban adalah kita menjadikan sebuah budaya agar kita tetap semangat dalam membaca, menulis ataupun belajar. Kemudian untuk soal nomor 5 yaitu sebutkan 5 implementasi nilai pendidikan yang terdapat di dalam surat Al-Alaq. Jadi ada beberapa nilai atau yang kita dapat implementasikan dalam kehidupan kita terkait dengan pendidikan yang terdapat di dalam surat Al-Alaq. Yang mungkin yang pertama yaitu nilai gemar membaca. Dengan begitu, dengan kita mengetahui apa kandungan dari dalam surat Al-Alaq ini, kita timbul dari perasaan kita untuk selalu gemar membaca. Kemudian yang kedua itu nilai ketauhidan, nilai keilmuan, nilai gemar menulis atau perintah untuk menghasilkan kalamiliyah, dan nilai akhlak. Nah, dari kelima ini sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian soal yang keenam yaitu bagaimana menumpahkan perhatiannya kepada pengembangan pendidikan menurut surat Al-Taubah ayat 122. Jadi kandungan daripada surat At-Taubah ini ayat 122 menjelaskan bahwa tidak semua orang mukmin itu harus berangkat ke medan perang. Itu perumpamannya, apabila peperangan itu
hanya dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Tetapi ada pembagian tugas dalam masyarakat, di mana sebagian lagi harus menuntut ilmu dan mendalami agama Islam. Tujuannya apa? Tujuannya agar ilmu agama dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang efektif, sehingga kecerdasan umat Islam ini bisa tergantikan atau ditingkatkan. Namun apabila umat Islam menghadapi peperangan yang memerlukan tenaga manusia yang banyak, tentu seluruh umat Islam ini diserahkan untuk menghadapi musuh. Tetapi apabila kemudian peperangan sudah selesai, maka masing-masing harus kembali kepada tugas semula. Nah, untuk secara umumnya terkait dengan penafsiran terhadap Quran surat Taubah ayat 22 itu membagi jihad menjadi dua bagian, yaitu ada yang jihad bersenjata dan jihad perbedaan ilmu agama. Kemudian tugas orang yang perbedaan ilmu agama yaitu menyampaikan kembali ilmu yang telah dipelajarinya kepada orang lain. Kurang lebih sama halnya dengan apa yang penjelasan sebelumnya. Lalu kemudian soal yang ketujuh adalah pendidikan itu harus demokratis. Jelaskan bagaimana menurut Anda. Jadi pendidikan demokratis itu pembelajaran yang dibangun untuk mewujudkan lingkungan yang kritis dan aman, menghidupkan dialog dan keikutsertaan seluruh pihak. Pendidikan demokratis seringkali disepedamkan dengan pendidikan inklusif yang didefinisikan melalui pembukaan akses pendidikan bermutu bagi warga bangsa dengan latar belakang yang beragam. Juga pendidikan demokratis merupakan proses lingkungan pembelajaran yang dirancang untuk memelihara kelangsungan kehidupan yang demokratis, pengembangan sikap tanggung jawab dan masyarakat, ketaatan terhadap perilaku etis, dan penanam cara pandang luas atau global. Selain sebagian pelajaran tentang proses demokratis dalam pengelolaan pemerintah. Pendidikan demokratis juga pada hakikatnya membimbing peserta didik agar semakin dewasa dalam demokrasi dengan cara mensosialisasi nilai-nilai demokrasi agar perilakunya mencerminkan kehidupan berdemokratis. Kemudian untuk soal nomor 8 yaitu penjelasan daripada tafassahu fil majalis yang ada di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Seperti yang beberapa contoh ayatnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yasfahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Saya ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yasfahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, yang dipertanyakan di sini adalah terkait dengan tafassahu fil majalis. Nah, makna daripada tafassahu fil majalis di sini yaitu tafassahu fil majalis. Tafassahu fil majalis itu yang ada di dalamnya itu bagaimana kita menjaga adab maupun sopan santun dalam majelis ilmu. Terkadang karena setiap umat muslim itu dianjurkan untuk bersikap lapang di suatu majelis dan senantiasa mempersilahkan orang lain untuk duduk bersama di dalam majelis ilmu. Terlebih lagi mereka yang lebih lemah lembut ataupun patut dihormati. Jika hal ini dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan
bagi orang tersebut. Nah, itulah kandungan daripada tafassahu fil majalis. Kemudian soal yang ke-9 yaitu surat Al-Isra ayat 23 sampai 25 berbicara tentang mengenai pendidikan terhadap anak. Jelaskan dua aspek yang diterangkan atau ditetapkan Allah mengenai pendidikan anak. Jadi terkait dengan surat Al-Isra ayat 23-25 ini, 23 sampai 25 itu berbicara tentang dasar untuk mendidik anak agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga implikasi yang diharapkan adalah sesuai dengan nilai-nilai dalam syariat Islam. Lalu kemudian yaitu soal yang ke-10, apa saja perilaku yang diajarkan kepada anak terhadap orang tuanya. Namun sebelum itu saya ketinggalan tadi terkait dengan soal nomor 9. Ada terkait dengan surat Al-Isra 23-25. Yang pertama mungkin pendidikan akidah, yakni Allah mewajibkan hamba-hambanya untuk mengesahkannya dalam ibadah dan dalam menyembahkan serta melarang mereka menyekutukan Allah dengan apapun atau siapapun. Oleh sebab itu yang berhak mendapatkan penghormatan tertinggi hanyalah wali dan diyakini atau sesudah Allah memerintahkan supaya jangan menyembah selain Dia. Lalu Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar benar-benar memperhatikan urusan kebaktian kepada kedua orang tuanya dan tidak menganggapnya sebagai urusan yang remeh, dan menjelaskan bahwa Tuhanlah yang lebih mengetahui apa yang tergetar dalam hati mereka. Kita lanjut kepada pada nomor 10 terkait dengan apa saja perilaku yang diajarkan anak terhadap anaknya. Jadi banyak sekali kita sebagai orang tua nantinya hal-hal terpenting dalam yang kita berikan kepada anak kita atau anak-anak nanti terkait dengan pendidikan, yaitu perlu kita terapkan pada anak-anak itu, yaitu adalah pendidikan tauhid. Ini perlu kita terapkan berikan kepada anak-anak. Kemudian pendidikan syariat dan pendidikan akhlak. Selain daripada itu, kita juga perlu memberikan kemandirian dari anak. Perlu kita berikan mandiri, jangan sampai nanti ketika anak sudah lepas dari genggaman orang tua tidak bisa mandiri, tidak bisa mengembangkan diri tanpa sampingan orang tua. Selain daripada kita berikan kemandirian, kita juga perlu memberikan yang namanya percaya diri. Kenapa? Tidak semua anak lahir dalam keadaan mempunyai sifat yang percaya diri. Kemudian juga dengan tata tertib dari usia menginjak anak-anak itu sudah kita berikan ketertiban, karena ketertiban ini sangat erat kaitannya dengan orang lain. Saat ini maka orang lain yang akan merasakan dampaknya ketika nanti anak tidak mempunyai tata tertib yang baik. Kemudian kita juga harus memberikan sifat yang pemaaf. Itu sangat penting bagi saya untuk memberikan kepada anak tentang yang pemaaf. Lalu juga kita berikan dengan mempunyai sikap yang suka berbagi, juga dengan suka menolong. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-11, yaitu Waqur rabbir hamhuma kama yanbaghi kama rabbiyani shaghira. Kurang jelas ini. Waqul rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi penjelasan daripada ayat ini terkait dengan ayat yang
sebagai anak itu harus berbakti dan tidak durhaka kepada orang tua. Jadi bagaimana kita mendoakannya setelah sholat 5 waktu, kita uh, tetap setiap sholat kita itu, setiap selesai sholat kita mendoakan kedua orang tua kita. Bagaimana kita mendoakannya itu meringankan bebannya, seperti menolongnya setelah kembali dari sekolah ataupun dari pekerjaan kita. Karena orang tua lah yang merupakan jembatan anak saleh menuju surga. Karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Maka kita harus sayang kepada kedua orang tua kita dengan penuh kasih sayang. Kita lanjut kepada soal yang 12 terkait dengan ayat yang dijelaskan di dalam ayat ini. Itu isi kandungan daripada ayat itu Al-Baqarah ayat 83 mengingatkan Bani Israel agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada berbuat baik kepada orang tua serta sesama muslim. Selain itu juga anjuran untuk bersedekah kepada anak-anak yang bapaknya telah meninggal sebelum mereka berusia balik, dan membantu orang-orang yang membutuhkan, dan bertutur kata yang baik, dan melaksanakan sholat serta membayar zakat. Kemudian soal yang ke-13 yaitu bagaimana jika orang tua salah dalam mengambil keputusan. Namun sebenarnya jika seorang anak sudah memiliki pengalaman yang ahli dalam bidang dan permasalahan itu, jelaskan bagaimana jika orang tua dalam mengambil keputusan namun sebenarnya jika salah mengambil keputusan, namun sebenarnya jika seorang anak sudah. Jadi maksud daripada penjelasan ini soal nomor 13 itu orang tua harus mungkin ada yang namanya pendekatan. Orang tua harus harus melakukan pendekatan terhadap anaknya, mengetahui bakat apa yang atau minat apa yang diminati oleh anaknya tersebut. Karena terkadang anak mempunyai kelebihan ataupun bakat yang sebenarnya itu positif, namun terkadang orang tua salah ataupun tidak menyukai hal bakat daripada anaknya tersebut, sehingga membuat anaknya itu menghindar dalam semua bentuk daripada perintah dari orang tua pun. Misalnya diberikan kamu harus ini, kamu harus itu, tapi terkadang kalau anak sudah tidak diizinkan dalam suatu minatnya, terkadang dia semua apapun yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya terkadang tidak sesuai. Ya, inilah yang perlu kita adanya yang namanya pendekatan terhadap anak. Karena dengan pendekatan kita mengetahui karakteristik terhadap anak itu sendiri, maunya itu seperti apa. Tidak semua juga apa yang dilakukan oleh anak maupun orang tua itu sesuai, kadang terbalik atau bertolak belakang. Kemudian soal yang ke-14, apa saja sifat yang harus dimiliki sebagai seorang pendidik. Seorang pendidik itu harus memiliki sikap yang penyabar, karena tidak semua peserta didik itu memiliki sifat yang atau memiliki akhlak yang baik atau memiliki sifat yang sesuai dengan apa yang pendidik mau. Ada beberapa pendidik yang memang selalu melanggar daripada aturan yang ada di sekolah. Jadi di sini perlu yang namanya kesabaran oleh pendidik itu sendiri. Kemudian juga harus memiliki sifat lemah lembut, karena dapat sebagian peserta didik
ketika terkena sedikit teguran saja sudah merasa direndahkan ataupun dikucilkan ataupun dibeda-bedakan terhadap peserta didik yang lainnya. Inilah mengapa juga harus penting yang namanya seorang pendidik harus memiliki sifat lemah lembut. Selain itu disertai dengan fleksibel, tidak boleh memilih-milih, dan juga tidak boleh emosional, karena ada saja peserta didik itu yang ngucil ataupun melawan daripada gurunya itu sendiri. Dan juga harus mempunyai kasih sayang terhadap peserta didiknya, dan harus itu merata, tidak boleh memilah-milih. Baik itu karena ketika sudah di sekolah itu seorang pendidik harus mempunyai sifat bahwasanya seluruh anak di sini adalah menjadi hak tanggung jawab kita atau hak tanggung jawab pendidik. Itulah beberapa sifat yang harus dimiliki. Di sini juga harus selain itu peserta didik juga harus mempunyai sifat menguasai daripada materi. Ini penting sekali karena, dan juga berwawasan luas, karena jangan sampai ketika nanti sudah menjadi seorang pendidik, ketika nanti ditanya oleh siswa ataupun muridnya terkait dengan mata pelajaran yang diajarkan ataupun di luar daripada itu, jangan sampai kalau ditanya tidak mengetahui apa yang telah ditanyakan oleh siswanya, karena itu akan membuat diri guru itu sendiri akan merasa direndahkan. Kemudian soal nomor berapa? 15. Apakah orang tua harus tanggung jawab terhadap masa depan anak cucunya? Jelaskan. 15. Jadi ketika anak sudah berusia 18 tahun dan sudah menikah, maka anak tersebut lepas daripada kewajiban dan tanggung jawab orang tuanya. Ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 35/14 dan pasal 45 ayat 22. Namun menurut apabila anak tersebut ternyata masih belum mampu untuk berdiri sendiri, tidak ada salahnya orang tua tetap membantu anaknya. Artinya sebenarnya kalau sudah menginjak dewasa, anak ini sendiri mampu hidup mandiri, tidak boleh bergantung lagi kepada orang tuanya. Dengan begitu bukan berarti orang tua juga harus lepas daripada tanggung jawabnya. Ketika nanti memang anak membutuhkan bantuan daripada orang tuanya harus membantunya ketika mampu. Kemudian 16. Bagaimana mengimplementasi pendidikan anak yang benar menurut Al-Quran? Bagaimana? Ya, jadi di dalam 16 tadi, bagaimana mengimplementasikan pendidikan anak yang benar, mengimplementasikan anak pendidikan menurut Al-Quran, yaitu rencana yang dilakukan oleh seorang pendidik dan para orang tua secara sengaja dan sistematis dalam membina peserta didik itu segala aspek, seperti mengajarkan tentang akidah. Nah, inilah salah satu bentuk daripada implementasi terhadap anak. Ibadah, akhlak itu perlu diterapkan kepada anak agar nanti tercipta generasi yang mencintai Al-Quran dan mampu mengkajinya. 17. Apa saja tujuan pendidikan menurut surat Ad-Dariyat ayat 56? Jadi yaitu mengimplementasikan atau menanam nilai-nilai Islam agar menjadi dewasa, matang dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut para musafir juga kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia diciptakan Allah semata-mata
untuk beribadah kepadanya. Adapun bentuk daripada aplikasi atau implikasi pedagogisnya adalah bahwa tujuan pendidikan Islam itu tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dan dalam Islam. Nah, untuk 18, apa saja bukan. Bagaimana jika orang tua merasa kecewa dan putus asa dalam mendidik anak? Sebenarnya ketika benar-benar sayang ataupun banyak bentuk perhatian kepada anaknya, itu tidak ada yang namanya kecewa ataupun putus asa. Selagi kita masih mampu untuk mengembalikan kepada hal-hal yang baik, kita selalu menerapkannya. Jangan sampai ketika sudah kita merasa kecewa, kita tidak lagi atau kita melepas tanggung jawab sebagai orang tua. Bukanlah orang tua yang gagal selama kita selalu memprioritaskan kepentingan dan kebahagiaan anak-anak di atas kepentingan diri sendiri. Jadi sebenarnya sebagai orang tua itu harus bagaimana kita memprioritaskan kepentingan anak daripada kepentingan kita sendiri. Karena bagaimanapun keadaan anak ke kita sekarang ini, kita harus terus memberikan teladan dan didikan yang berharga dengan tidak jemu-jemu, agar anak senantiasa bertumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran yang menghasilkan buah yang pada musimnya. Jadi kalau nanti pun kita menjadi seorang pendidik, astagfirullahaladzim, menjadi seorang orang tua, ketika nanti kita merasa kecewa, ya boleh kecewa tapi jangan putus asa. Boleh kecewa tapi jangan putus asa. Artinya ketika kita sudah merasa kecewa, jangan sampai kita meninggalkan tanggung jawab kita sebagai seorang orang tua. Karena ketika kita lepaskan anak itu, maka yang menanggung daripada dosa-dosanya adalah kita, karena kita melepas daripada dan kita membiarkan perlakuan-perlakuan mungkin yang membuat kita kecewa itu menjadi hal-hal yang terus dilakukan oleh anak itu atau anak kita. Jadi kita perlu terus jangan sampai putus asa. Itu aja menurut saya, jangan sampai putus asa. Boleh kecewa tapi jangan putus asa. Soal yang ke-19, sebutkan upaya apa yang perlu dilakukan pendidik jika seorang anak merasa selalu tidak diperhatikan orang tua dan rumah diasingkan. Jadi sebagai seorang pendidik memang perlu atau benar-benar mampu mengetahui yang namanya karakteristik seorang peserta didik. Jadi di sini perlu kita melakukan yang namanya pendekatan. Kemudian kita sudah mengetahui masalah daripada apa yang dilalui oleh peserta didik ini, setelah kita mengetahui, kita berikan perhatian lebih kepada anak itu agar tidak merasa kesepian. Seperti banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita berikan kepada anak itu ketika kita sudah kita sudah melakukan pendekatan, kita pelan-pelan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya dialami oleh peserta didik ini. Kemudian kalaupun saya yang menjadi seorang guru dan sudah melakukan pendekatan, saya akan temui orang tuanya. Bagaimana saya menarik orang tuanya ke sekolah, kita adakan sosialisasi ataupun evaluasi terhadap masalah yang dialami oleh siswa ini. Karena sebenarnya biasanya tuh terjadi karena masalah ekonomi. Biasanya tuh banyak yang sebenarnya bukan diasingkan sih mungkin, tapi banyak hal-hal yang ketika orang tua berkelahi itu dilemparkan kepada anaknya. Disitulah anak merasa diasingkan. Sebenarnya bukan diasingkan, cuma kadang-kadang orang tua ketika
berantem itu dilempar kepada anaknya. Jadi ketika kita menjadi seorang pendidik, kita ada yang namanya pendekatan terhadap anak maupun pendekatan terhadap kedua orang tuanya. Lalu diadakan yang namanya evaluasi ataupun sosialisasi agar memecahkan masalah daripada yang dialami oleh peserta didik tersebut. Soal yang ke-20 yaitu menyelami dan memahami karakter murid sebagai salah satu bentuk apa saja bentuk. Jadi ini perlu dalam dunia pendidikan ataupun pada saat belajar mengajar, karena banyak siswa ataupun murid itu. Nah, di sini perlu yang namanya pendidik perlu mengetahui karakteristik siswa ataupun muridnya, karena tidak semua siswa itu ketika diajarkan oleh dengan cara ini dapat menerima dengan mudah. Disinilah perlu yang namanya guru atau pendidik menentukan metode-metode pengajaran yang dilakukan pada saat belajar mengajar kelas, agar mengetahui karakteristik siswanya. Karena dengan begitu mampu seorang ketika sudah dapat menentukan metode, seorang peserta didik nyaman, maka itu akan memudahkan untuk mengetahui atau memahami pelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Lalu kemudian soal nomor 21, yaitu apa saja yang Anda ketahui mengenai materi pendidikan. Jadi materi pendidikan ini meliputi 3 hal di dalam surah An-Nisa ayat 37. Yaitu beribadah kepada Allah, karena ayat ini memerintahkan manusia agar beribadah kepada Allah. Hakikatnya ibadah dalam menikmati ajaran Allah dan nuansa ketauhidan dengan penuh keridhaan hati. Akidah tauhid, mestilah menjadi bahan ajar yang terpenting diberikan kepada siswa. Karena atau sebab semua kebaikan yang berwujud ketaatan beribadah kepada Tuhan, kejujuran dan akhlak mulia lainnya dapat terbangun dan berkembang hanya dengan melalui penanaman akidah atau tauhid. Karena akhlak mulia, ayat yang menjelaskan ini mengajarkan kepada manusia agar berbuat baik atau ihsan kepada kedua orang tua, kaum kerabat, yatim, orang miskin, tetangga, dan orang dalam perjalanan. 22 bagaimana menentukan materi pendidikan yang profesional menurut Al-Quran. Jadi mungkin dengan adanya kajian keislaman yang mencakup banyak bidang ilmu. Nah, secara umum kan dapat dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu ilmu-ilmu atau alat yang diperlukan dalam memahami Islam dan ilmu-ilmu sebagai prinsip dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Bagian pertama yang meliputi ilmu-ilmu bahasa Arab seperti nahwu, saharab, balaghah, Al-Quran, al-hadis, usul fikih, mantik, dan lain-lain. Sedangkan bagian kedua meliputi akidah, fikih, sejarah, dan akhlak. Banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia agar meyakini akidah Islam, taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berakhlak mulia. Lalu kemudian soal yang nomor 23, menurut Anda mana yang telah diutamakan pendidikan akhlak atau pendidikan? Jadi menurut Anda mana yang lebih pendidikan akhlak dahulu atau pendidikan keimanan? Mungkin kalau menurut saya pendidikan keimanan terlebih dahulu. Karena ketika kita sudah mempunyai iman yang kuat, tentu tercipta sendiri yang namanya akhlak. Kita mempunyai iman, tentu kita mempunyai akhlak yang baik. Tidak mungkin kita mempunyai akhlak yang baik tapi tidak beriman. Jadi menurut saya iman kita dahulukan, baru akhlak.
Kemudian soal nomor 24, untuk memberikan materi keimanan kepada objek pendidikan mana yang diterjemahkan. Jadi kita bisa tanamkan keyakinan yang kuat bahwasanya hanya Islam satu-satunya agama yang paling benar. Sebagaimana tuntutan hidup yang akan membawa keselamatan dan kebahagiaan terhadap dunia dan akhirat. Juga disampaikan juga bahwa Rasulullah SAW adalah nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Jadi ada nomor 25, yaitu sebutkan ayat apa saja yang ada dalam Al-Quran yang menerangkan pendidikan jasmani. Itu ada beberapa ayat yang menjelaskan, yaitu seperti yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 247. Kemudian juga ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kejahatannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang baik dan benar. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk selalu kuat dengan cara menjaga kesehatannya, baik kesehatan jasmani maupun rohaninya. Kemudian soal nomor 26, yaitu bagaimana dengan guru yang belum mengetahui materi pendidikan suatu mata pelajaran? Bagaimana dengan guru yang belum mengetahui? Jadi di sini biasa di sekolah terjadi yang memiliki sekolah yang kekurangan guru. Sebenarnya menurut saya ini sangat tidak baik. Itu akan berdampak kepada siswa. Kenapa? Karena tidak semua guru yang ditunjuk untuk mengajarkan tidak sesuai dengan apa yang dimilikinya itu dapat atau mampu untuk memberikan penjelasan yang jelas terhadap apa yang disampaikan karena tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Nah, di sini perlu yang namanya ya menurut saya tidak baik, karena yaitu tadi akan berdampak buruk. Memang sekarang untuk saat ini banyak sekali sekolah-sekolah yang mengajarkan guru atau memberikan kesempatan kepada guru untuk mengajarkan di luar daripada jurusan yang pernah diambil. Nah, ini akan berdampak, ya saya sendiri menakutkan bahwa khawatirkan bahwasanya ketika nanti menyampaikan sebuah materi mengajarkan dengan tidak sesuai dengan ketentuan. Contohnya misalnya guru agama, mungkin guru IPS ditunjuk untuk mengajarkan guru agama. Tentu pemahamannya itu berbeda dengan yang benar-benar menjadi guru agama, karena yang disampaikan juga pasti dengan pemikiran logis yang guru IPS. Nah, jadi apa yang disampaikan guru, murid pasti mempercayainya. Dan tidak mungkin seorang guru ketika ditanya seorang muridnya bilang tidak tahu. Jadi bagaimana caranya agar menyampaikan dengan pemahamannya namun tidak sesuai dengan Al-Quran ataupun ajaran-ajaran Islam. Dan tentu di sini murid juga percaya. Nah, itulah berdampak negatif kepada siswanya. Nah, kita lanjut kepada soal nomor 27, bagaimana pendidikan perasaan yang Anda ketahui. Jadi pendidikan perasaan di sini suatu keadaan yang dalam kesadaran manusia karena pengaruh pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif ataupun negatif. Selain itu, dalam pandangan Dirganusa, perasaan atau feeling mempunyai dua arti ditinjau secara psikologis. Perasaan adalah penginderaan sehingga merupakan salah satu fungsi tubuh untuk mengadakan kontak dengan dunia luar. Dalam psikologis, perasaan memiliki fungsi menilai yaitu menilai sesuatu hal baru. Kemudian soal nomor 28, yaitu apa saja yang harus diimplementasikan dalam pendidikan perasaan menurut Al-Quran. Jadi apa saja yaitu bentuk keimanan dapat mencerdaskan seorang. Iman sesungguhnya adalah yang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri dalam bentuk vertikal yaitu hablum minallah, tetapi dapat menerapkannya secara horizontal dalam kehidupan sosial, yakni hablu minannas, yang dapat mewujudkan dengan sikap yang stabil terhadap diri sendiri.
terlebih dahulu pada orang lain. Dalam ayat berbagainya kalimat memuji Allah atau iman selalu dirangkai dengan perintah berbuat baik pada sesama. Misalnya perintah sholat definisi vertikal selalu dibarengi dengan perintah membayar zakat atau didefinisikan sebagai horizontal. Kemudian soal nomor 29 yaitu jelaskan perbedaan akhlak, etika dan moral. Jadi perbedaan akhlak, etika dan moral di sini adalah kita lihat dari seginya, dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu berdasarkan tolak ukur dan dua berdasarkan sifat. Berdasarkan tolak ukur akhlak, tolak ukurnya Al-Quran dan Al-Sunnah. Etika tolak ukurnya pikiran atau akal. Moral tolak ukuran norma hidup yang ada di masyarakat berupa adat ataupun aturan tertentu. Jadi berdasarkan sifat etika bersifat akhlak dan moral itu bersifat praktis. Kemudian soal nomor 30 ya. Jelaskan maksud daripada ayat ini. Kurang jelas tulisan tadi ini. Jadi maksud daripada ayat tersebut ialah setelah ayat-ayat lalu mengecam dengan keras kaum musyrik dan sembahan mereka, pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa kepada Nabi Muhammad tentang cara menghadapi kesesatan mereka. Jadilah engkau wahai Nabi Muhammad dan juga umatmu orang yang pemaaf, dan tidak meminta sesuatu yang akan menyulitkan orang lain, dan serulah orang mengerjakan dan mengucapkannya ma'ruf mengucapkan ma'ruf berupa kebijakan dipandang baik oleh akal, agama dan tradisi masyarakat, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Teruslah melangkah dalam berdakwah. Kemudian soal nomor 31 yaitu 31, apa yang Anda ketahui mengenai pendidikan sosial? Pendidikan sosial? Pendidikan sosial adalah pendidikan yang sejak kecil agar terbiasa menjalankan adab sosial yang baik dan dasar-dasar psikis yang mulia dan bersumber pada akidah Islamiyah yang abadi dan perasaan keimanan yang mendalam, agar di dalam masyarakat bisa tampil dengan pergaulan dan adab yang baik. Jadi kita memiliki keseimbangan akal yang matang dan tindakan bijaksana. Artinya pendidikan bagaimana pendidikan sosial ini perlu kita terapkan mulai dari kecil. Soal nomor 32, bagaimana pola berpikir ketika sudah mendapatkan materi pendidikan sosial? Pola pikir ketika kita memberikan pendidikan sosial ini, kita akan timbul nilai pendidikan sosial berupa toleransi, akan memudayakan hidup damai dan rukun. Dengan hidup damai dan rukun maka akan mudah membangun peradaban, termasuk akan memudahkan dalam meraih tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam dan sebagaimana disampaikan di awal, salah satunya adalah meraih kebahagiaan dunia maupun akhirat. Soal nomor 33, sifat pelit atau sekar memberikan bentuk dalam sejarah lahir bawah atau konsep pendidikan. Kepribadian merupakan ciri atau karakteristik atau sifat khas dari seseorang yang bersumber dari bentuk-bentukan yang diterima dari lingkungan. Sering dengan pengertian ini, sekelompok orang yang berpendapat bahwa baik buruknya karakteristik manusia sudah menjadi bawaan dari lahir. Jika bawaan baik maka manusia itu menjadi baik, begitu pula sebaliknya. Sementara ada juga beberapa sekelompok orang yang berpendapat bahwasanya bahwa karakter dapat dibentuk dan diupayakan. Menurut saya, kalau menurut saya sendiri, pelit itu berdasarkan konsep pendidikan, karena sifat pelit itu termasuk dalam karakter seseorang. Menurut saya dapat berubah. Contohnya nyata dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai ialah ketika seorang dianjurkan bersifat baik, maka ketika di sini maksudnya adalah tidak semua pelit itu datangnya dari lahir. Ada beberapa bentuk. Jadi bisa saja pelit ini bisa kita ubah. Jadi tidak semua sifat itu bawaan dari lahir.
sifat bisa dibentuk menurut saya. Jadi soal nomor 34 terkait dengan bagaimana kita memberi, berarti artinya sedekah. Seperti yang dijelaskan di dalam surat ini, ayat Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu rabbu wa yurbi sadaqah wallahu la yuhibbu qaffara atim. Qaffa, seperti saya ulang, yamhaqullahu rabba wa yurbi sadaqah wallahu la yuhibbu kulla kaffari atim. Artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam keaiban dan bergelimang dosa. Itulah salah satu penjelasan mengenai memberi ataupun sedekah. Soal yang terakhir yaitu bagaimana mengimplementasikan pendidikan sosial menurut Al-Quran. Mengimplementasikan pendidikan sosial itu dalam perspektif Al-Quran ialah gotong royong. Kenapa gotong royong? Karena di dalam maksudnya di sini gotong royong itu dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sekitar. Karena hal itu termasuk dalam saling menolong yang mana telah terkatup dalam potongan ayat Al-Quran. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang artinya saling tolong menolonglah dalam kebaikan. Itulah. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas segala ketidaksempurnaan yang saya sampaikan. Saya akhiri, Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.